Kedua, internal sebabnya ada kerusakan-kerusakan. Kemarin mungkin sudah dibahas ya. Kerusakan di dalam pernikahan yang bisa menyebabkan perceraian adalah saat hilangnya fungsi ya, saat tidak adanya fungsi dari sebuah peran ya. Suami istri ini, pernikahan ini ya dijalankan oleh dua peran. Oleh siapa? Suami dan istri perannya ya kan. Dan suami berperan dengan fungsinya, istri berperan dengan fungsinya. Rumah tangga bisa rusak, bisa karam, bisa tenggelam kalau ada, mohon maaf ya, fungsi dan peran yang tidak berjalan. Nah, gitu. Bagaimanapun di rumah kita pun kalau ada yang rusak pasti nggak bisa jalan, ya kan? Mesin cuci itu peran mesin cuci, tapi fungsinya membersihkan pakaian, tempat menyuci itu fungsinya. Tapi kalau udah rusak, mesin cuci bukan lagi mesin cuci, tapi mungkin rongsokan, bekas. Akhirnya apa? Karena tidak ada fungsi. Nah, kemarin kita sudah bahas ya, kalau nggak salah ya, kalau udah ini ya. Penyebab-penyebab kerusakan pernikahan pertama adalah yang paling fatal, di mana yang rusak itu adalah suami. Ya, suami ya. Saat suami tidak berperan sebagai suami yang baik, yaitu karena ada fungsi-fungsi yang rusak, maka ini adalah kerusakan yang fatal. Nah, kerusakan yang fatal. Kalau enggak sungguh-sungguh memperbaiki, enggak sungguh-sungguh diservis, ini yang menyebabkan rumah tangga bisa tidak bisa terselamatkan. Nah, seperti itu. Kerusakan apa dari suami? Umi kemarin kalau mudah-mudahan tidak salah ya, kita minimal ada 4 fungsi suami yang harus tegak di dalam pernikahan. Pertama adalah fungsi imam, ya. Imam ya. Imam di sini adalah sebagai pemimpin ya, sebagai teladan, sebagai panduan. Ini imam. Imam adalah sebagai nahkoda gitu. Bagaimanapun sebuah kendaraan atau biduk cinta itu sangat bergantung kepada imam. Nah, fungsi imam ini apabila rusak gitu kan, maaf, suami tidak jadi teladan, suami tidak punya berwibawa, tidak punya kepemimpinan, suami tidak jadi contoh yang baik, suami tidak mengarahkan, ya kan? Suami tidak memimpin aja. Maka maaf, krisis kepemimpinan yang paling berbahaya manakala terjadi di dalam sebuah keluarga. Nah, jangan sampai para suami kita kehilangan fungsinya sebagai imam. Ya, karena apa? Karena imam adalah menjadi panduan, imam menjadi pengarah, imam menjadi tuntunan, ya, imam menjadi pengatur, ya kan? Penanggung jawab. Kalau imam sudah tidak berfungsi, innalillahi, maka pernikahan pasti nggak ada arahnya, nggak ada supervisinya, nggak ada misi visinya. Semua karena apa? Semua terini kepada imam. Ini kerusakan yang paling besar, ya. Imam ya. Dan kenapa kalau bertanya, Umi kenapa para suami ada yang tidak bisa jadi imam? Karena suami tidak punya iman. Ini kerusakan yang ini ya. Jadi kerusakan pernikahan yang bisa membuat karam biduk cinta itu manakala suami tidak berfungsi sebagai imam, maka hilanglah tanggung jawab, hilanglah teladan, hilanglah pimpinan, hilanglah arahan, maka ini menjadi sebuah hal yang sangat serius. Kenapa suami tidak bisa jadi imam? Karena suami tidak memiliki iman. Dengan iman dia kepada Allah, Allah akan menuntun dia mampu menjadi imam. Bisa dipahami teman-teman semua? Ya. Nah, yang kedua, kerusakan fungsi suami yang paling ini adalah apa? Ini kan ngulang ya Teh. Teh ini udah dibahas kemarin kan? Ya. Ya, ini sudah dibahas kan kemarin? Kalau Ya. nggak salah yang Halo? fungsi suami ini mah belum, Umi. Oh, siap. Berarti sekarang aja ya, siap Ya. ya. Pertama adalah fungsi yang tidak boleh rusak dari suami, peran suami adalah sebagai imam, tadi sudah dibahas. Yang kedua adalah sebagai pendidik ya, sebagai guru besar ya, sebagai edukator, pendidik keluarga. Kenapa? Karena suami adalah orang yang paling bertanggung jawab tentang baik buruk, salah benar, istri dan anak-anaknya. Maka dengan fungsi itu dia harus mendidik, ya. Harus diajari keluarga itu, ya, diajari agama, diajari segala sesuatu di mana apa istri dan anak-anak akan tahu apa yang harus dilakukan. Nah, fungsi pendidik ini ya
Kalau hilang, menjadikan keluarga ini tanpa arahan gitu, tanpa etika, tanpa akidah, tanpa apa. Karena apa? Tidak dididik oleh suaminya gitu kan, oleh imamnya ya. Maka ada satu apa, quotes yang Umi selalu ingat-ingat gitu ya. Kalau suami tidak mengerti agama, mau dengan apa dia mendidik istrinya? Kalau istri sudah tidak dididik agama, dia mau mendidik apa anak-anaknya? Kalau anak-anak sudah tidak dididik agama, mau dengan apa dia hidup? Maka fungsi pendidikan ini adalah fungsi yang harus ada di dalam pernikahan. Maka kalau di dalam rumah tangga, di dalam hidup cinta, proses pendidikan ini tidak berjalan, maka pasti innalillahi wa inna ilaihi rajiun akan terbayang mau jadi seperti apa pernikahan ya. Maka mohon maaf ya, kalau ada seorang suami tidak berfungsi sebagai pendidik, dia kehilangan kepedulian yang paling penting bagi dirinya. Maka suami yang tidak mendidik itu bisa jadi menjadi suami yang dayus. Dayus itu apa? Nggak peduli, nggak memperhatikan, abai gitu terhadap keadaan keluarganya. Maka kata Rasulullah, satu golongan yang tidak akan mencium baunya surga adalah suami yang dayus gitu. Istrinya mau salah, mau nggak sholat, mau nggak ngerti agama, anaknya mau hancur, mau gimana, nggak peduli, nggak ada pendidikan sama sekali. Maka maaf ibu-ibu ya, pada saat suami kita menjalankan fungsi sebagai pendidik ini harus didukung oleh kita ya. Jangan maaf, saat suami misalkan mengadakan aturan, suami memberikan peraturan kepada keluarga atau suami mengarahkan misalkan ibu nggak boleh begini, anak-anak jangan begini ya, kita harus begini ya. Itu tuh suami sedang mendidik kita gitu. Atau misalkan gini, Bu bagus nih ada kajian di YouTube nih, ini dengerin deh gitu. Anak-anak ada bagus tuh ini tuh di channel ini nih bagus. Itu sebenarnya suami sedang secara tidak langsung sedang mendidik keluarganya gitu. Maka pada saat suami sebagai pendidik ini berfungsi harus didukung oleh oleh istrinya dan oleh anak-anaknya. Jangan sampai mohon maaf banyak suami yang tidak mendidik keluarganya karena apa? Dia tidak merasa dihargai, tidak pernah merasa diturut gitu. Oleh istrinya dibantah terus, oleh istrinya maaf dilawan terus, diajak debat terus gitu ya. Oleh istrinya nggak pernah ditaati, oleh anaknya nggak pernah dituruti. Kata suaminya mau saya mau jadi gimana? Teh Mimin, segala arahan saya, segala peraturan saya ditolak sama istri dan anak-anak saya. Inilah sebuah kondisi yang memprihatinkan teman-teman semua. Ya, padahal selama di keluarga kita ada fungsi pendidik yaitu seorang guru besar yaitu suami, ulama besar di keluarga itu suami, maka insya Allah rumah akan berfungsi sebagai madrasah atau sekolah. Teman-teman semua, maka Umi ingin memberikan tips kepada para istri. Dukung suami kita untuk berfungsi dengan sebaik-baiknya ya kan, kasih penghormatan dan penghargaan agar dia percaya diri ya menjadi imam dan menjadi pendidik. Salah satu sikap orang yang rendah hati yang harus dimiliki oleh makmum adalah apa? Sikap rendah hati seperti apa? Bersikaplah seperti belum tahu atau bersikaplah seperti tidak tahu saat suami kita mengajari banyak hal. Jangan sampai kita kita katanya makmum, kita katanya murid, tapi kita sering tampil seperti orang yang sudah tahu semuanya gitu. Saat suami mau ngomong, "Mah, itu mah udah tahu, mama juga udah tahu." Sehingga apa? Dengan tidak sadar kita membuat suami kita nggak percaya diri mendidik. Oh iya iya ada mama mah ngajinya rajin, mamanya belajarnya kemana-mana, mama mah pinter kemana segala buku dibaca. Jangan membuat suami kita tidak percaya diri, berfungsi karena istri yang terlampau dominan. Hati-hati teman-teman semua ya. Jangan dominan. Para istri bersikaplah rendah hati karena memang kita adalah makmum. Maaf ya, seperti itu ya, pendidik. Nah, sekarang kita ini kan. Karena apa? Ternyata saat suami tidak berfungsi sebagai pendidik, rusaklah salah satu mesin yang sangat vital. Dan biasanya ini ini berhubungan. Saat suami sebagai imam tidak berfungsi, itu otomatis pendidik nggak ada. Karena bagian dari fungsi keimaman kita itu adalah mendidik keluarga. Masya Allah. Masya Allah ya. Pertama adalah sebagai imam.
dia menjadi teladan, ya, menjadi pengarah, menjadi pemimpin, leader, ya. Jangan sampai terjadi krisis kepemimpinan di keluarga. Semuanya jadi terserah istri, semuanya gimana istri. Suami saya mah udah nggak mau tahu, pokoknya tahu beres ada, dia mah nggak mau perhatikan, dia mah nggak mau peduli. Ternyata mohon maaf teman-teman semua, ada sebuah kenyataan, ya. Seorang suami yang tidak berfungsi di dalam keluarganya, tapi dia aktif di luar rumahnya gitu. Ya, aktif dia menjadi ketua goes lah, menjadi ketua ikatan apalah gitu, reuni lah, dia begitu aktif di luar tapi dia sebegitu pasif di rumah. Ini PR, kenapa gitu? Dia maaf, dia begitu antusias memimpin teman-temannya gitu, teman-teman komunitasnya, teman-teman apanya, selalu ada ide-ide program dari dia. Tapi di rumahnya dia mati kutu gitu, dia nggak ada ide-ide di rumah itu. Padahal sebenarnya laki-laki itu adalah pemimpin di rumahnya gitu. Ya, ini kenapa ternyata salah satu sebabnya yang Umi telah ini adalah sepertinya dia tidak diberi kesempatan kepercayaan memimpin gitu ya. Dia kehilangan wibawa di rumahnya, tapi dia dapat kehormatan dari teman-temannya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un gitu ya. Maka mohon maaf gitu kan, kalau misalkan mohon maaf dia di kantor kalau raker vokal ya kan. Oh, bahkan rapat-rapat kerja komunitas pun banyak sekarang teman-teman. Begitu aktif di luar, begitu aktif, begitu padat jadwalnya. Tapi keluarganya, pernikahannya seperti yang tidak punya program. Pernikahannya seperti yang tidak punya visi, nggak punya target pencapaian-pencapaian gitu. Maaf, seakan-akan rumahku, surgaku, keluarga, sakinah, mawaddah, warahmah itu bisa dicapai hanya dengan diam. Nggak bisa. Ini maka apa yang terjadi saat fungsi pendidikan ini tidak berfungsi, maka yang terjadi adalah pasti keluarga itu tidak terdidik, tidak terbina, tidak terarah. Innalillahi wa raji'un. Maka ini adalah fungsi yang vital. Kalau fungsi ini tidak berfungsi, kerusakannya sangat besar. Kita sebagai istri, satu istri, dididik adalah menjadi bagian hak kita. Maka sebaiknya istri meminta suaminya mendidik. Salah satu contohnya apa? Minta izin beli buku, minta izin ke pengajian, ya. Kita minta didukung kalau misalkan kita bertanya sama suami, "Pak, ini teh apa maksudnya? Pak, kalau ini teh gimana?" Suami itu sebenarnya senang loh, walaupun dia tidak tahu jawabannya, dia senang difungsikan sebagai pendidik saat istrinya bertanya. Ya kan, minta pendapat, minta saran. Mungkin suami yang baik bilang, nanti ayah tanya dulu, ayah nanti sharing dulu. Tapi satu teman-teman semua, minta hak pendidikan ini dengan baik. Karena jangan sampai ini innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Bab pernikahan ini semakin tidak terperhatikan gitu. Kita semakin banyak lebih sibuk di luar gitu, di luar. Sementara amanat dari Rasul Muhammad SAW, saat kalian sudah memasuki fase akhir zaman, fitnah akhir zaman sudah terjadi pada kalian, maka perbanyaklah kalian di rumah bersama keluarga kalian. Perbanyaklah kalian di rumah. Bahkan mungkin kenapa pandemi ini mau 2 tahun ini kita lebih dominan di rumah saja. Ini mungkin cara Allah gitu. Cara Allah mengembalikan orang untuk banyak di rumah agar apa? Perhatikan keadaan rumahmu. Perhatikan istrimu, anak-anakmu. Tolong perhatikan. Sehingga jangan sampai kita kurang waktu untuk bisa mendidik anak-anak, untuk bisa memimpin keluarga. Sekarang nggak ada alasan lagi sibuk ke kantor karena kantor kerja di rumah gitu kan. Sekarang kita nggak ada alasan lagi sibuk di luar rumah karena sekarang pandemi di rumah saja. Tapi mohon maaf, justru hari ini banyak orang yang semakin asik di luar rumah. Allahu Akbar walillahil hamd. Jangan sampai teman-teman semua, kita menjadi orang-orang yang lalai dengan tentang keadaan keluarga kita, terutama ini maaf, fungsi suami. Harusnya ini Umi didengerin oleh para suami sih ya, karena bagaimanapun suami itu supervisi gitu, suami itu supervisi gitu. Pokoknya otaknya rumah tangga kita tuh ada di suami gitu, mau gimana, mau seperti itu ada di suami. Maka tugas istri adalah apa? Dukung dia, jaga kehormatan dia, agar dia bisa berfungsi dengan maksimal. Oke. Yang ketiga,
Fungsi suami yang ketiga adalah sebagai belahan jiwa, ya, teman, ya, teman dalam kehidupan kita, teman seperjuangan istilahnya. Kenapa? Karena membangun rumah tangga bahagia itu perlu perjuangan yang tidak mudah, perlu perjuangan yang sangat kuat, dan tidak ada teman seperjuangan kita yang bisa sampai kepada cita-cita. Rumah tangga kita harus selamat, jangan sampai karam, jangan juga diam di tempat, tapi harus berjalan sampai kepada tujuan baiti janati kita raih, ya, dan menjadi keluarga ahli surga. Itu menjadi bagian visi kita yang paling luas. Itu adalah membutuhkan teman. Maka di dalam teman ini ada satu kondisi yang dominan, yaitu apa? Saat fungsi sebagai belahan jiwa, sebagai teman seperjuangan ini berfungsi baik, adanya apa? Senasib, sepenanggungan. Ya, istri dan suami Umi maaf ke mute. ada yang menutup ya, ketutup ya. Baik, Ketutup. udah lama teh ini ketutupnya teh? Enggak, barusan. Enggak. Iya, siap ya. Nah, fungsi yang ketiga dari suami yang sangat vital adalah sebagai teman, mitra, partner suami. Suami istri itu adalah partner, belahan jiwa, dua sayap yang penting, sama-sama penting gitu kan. Karena tidak ada burung yang bisa terbang dengan sayap satu atau sebelah. Maka di sini suami istri yang berfungsi sebagai belahan jiwa, nanti juga isi bukunya begitu, adalah apa? Dia memiliki kondisi senasib, sepenanggungan, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, kita bareng-bareng. Nah, maka apa? Suami istri sebagai belahan jiwa atau sebagai mitra, teman seperjuangan, maka dia menjadi tempat sharing yang nyaman, tempat diskusi yang nyaman, yang progresif, yang produktif gitu. Teman bicara yang asik gitu kan. Semuanya diomongin semua, karena maaf teman-teman, seakrab-akrabnya kita dengan teman komunitas, teman kantor, teman hobi, teman apa, itu pasti ada batasnya. Tetapi bicara dengan teman hidup, belahan jiwa sejati, itu nggak pernah ada batasnya. Bisa dimahami teman. Sehingga apa? Ya, saat kita sebagai teman seperjuangan, kita bisa bicara memetakan nih, pernikahan kita usia berapa nih? Pernikahan kita usia berapa nih? Kira-kira sampai usia segini tercapai nggak apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita? Hambatan-hambatan yang terjadi apa? Masalah-masalah yang sedang dialami apa? Ancaman-ancaman di depan apa? Ini subhanallah, ini harus ada. Maka suami dan istri ya sebagai fungsi sebagai teman seperjuangan itu bisa memetakan gitu. Pernikahan kita mau punya prestasi apa sih? Strategi menghadapi kondisi-kondisi ujian, godaan, fitnah, ya gitu. Kita akan seperti apa sih strateginya? Allahu Akbar. Dan kita harus maaf, kita siap. Bila kita menghadapi masalah, apa yang kita lakukan itu terpetakan semua, dan itu akan terjadi bila fungsi sebagai teman seperjuangan itu berfungsi, bersinergi. Teman-teman, ya, maka kalau ada teman-teman yang merasakan, aduh Umi, suami saya nggak berfungsi itu, imam nggak ada, guru juga berpendidik nggak ada, Umi, teman seperjuangan juga enggak, ini perlu segera dikoreksi. Karena pasti kerusakan besar ini telah menciptakan keadaan yang buruk dari perjalanan ini. Oke, yang keempat fungsi seorang suami, yes, seorang suami adalah yang keempat adalah dia berfungsi sebagai kekasih, ya. Fungsi privasi, fungsi yang paling sensitif yang sangat pribadi, dia adalah berfungsi sebagai kekasih, ya. Kekasih yang memberikan keceriaan yang terdalam dari sisi kehidupan kita, ya. Kekasih yang hanya dia yang bisa memberikan kemesraan kepada kita. Hanya dia yang bisa menyentuh kebutuhan batin kita yang paling dalam, ya. Hanya dia yang bisa, mohon maaf ya teman-teman semua, memberikan keceriaan yang tanpa batas, ya. Dia adalah teman
bercanda yang sangat harus asik, tapi dia pun adalah teman bercumbu yang sangat mencintai. Dan ini semua telah diatur oleh Islam. Semua ini ada fungsinya. Kekasih di sini, ya, kekasih yang bisa memanjakan diri kita. Kita mohon maaf teman-teman, seorang istri tidak bisa meminta kemanjaan, kemesraan dengan orang lain. Nggak boleh hukumnya kita bermesraan dengan laki-laki lain. Begitupun suami kita haram dengan perempuan lain. Maka fungsi ini harus ada. Kenapa? Karena fungsi ini bisa berfungsi sebagai booster, ya, sebagai penguat dari imun kita yang kadang lemah. Beban anak-anak, beban ekonomi, beban kehidupan hari ini yang berat, itu bisa dihilangkan dengan saat kekasih ini fungsinya maksimal. Kita bisa menjadi seorang istri yang tidak kehilangan senyum. Kita bisa senyum dalam keadaan apapun karena kita selalu merasa dicintai. Kita merasa selalu mendapat kemesraan-kemesraan. Maka di sini adalah fungsi sebagai pemberi nafkah batin, teman-teman semua. Oke. 4 fungsi ini harus berfungsi. Kalau enggak, rusak rumah tangga kita. Harus segera diperbaiki. Kalau fungsi perempuan, fungsi istri, ya, peran istri itu apa sih Umi fungsinya? Kalau suami imam, maka istri adalah makmum, gitu ya. Maka seorang istri rusak fungsinya kalau dia punya sifat membangkang, dia punya sifat melawan, nggak mau diatur, nggak mau dikendalikan, nggak mau dikontrol, dia pengen bebas. Hati-hati ini. Berarti fungsi sebagai makmum rusak. Karena punten teman-teman, sehebat-hebatnya imam, tapi kalau nggak diikuti sama makmum nggak bisa. Sebagaimana sehebat-hebatnya makmum, tapi kalau nggak punya imam yang baik juga nggak bisa. Karena punten teman-teman, bicara agar biduk cinta kita tidak karam adalah bicara kerjasama dua peran. Bicara kerjasama dua kewajiban, nggak bisa salah satu karena pernikahan adalah kerja kolektif kita. Kerja kolektif kita bersama belahan jiwa yang alokasi kepada kita. Maka yuk kita ikuti. Saat suami kita jadi imam, ikutilah kita jadi makmum. Dan maaf teman-teman semua, seorang istri nggak bisa disebut solehah kalau istri ini tidak berfungsi sebagai makmum. Dan istri yang susah diatur jadi makmum karena dia kurang iman. Kurang iman. Maaf ya teman-teman, sebaik-baik apapun sholat tahajud dia, sebaik-baik apapun bacaan Quran dia, tapi di mata Allah dia membangkang terhadap imam yang sudah Allah kasihkan kepada dia, tetap itu tidak bisa dijadikan kebaikan. Istri itu harus taat kepada suami yang taat kepada Allah. Istri itu harus nurut kepada suami yang nurut kepada Allah. Kalau suaminya sudah nurut, sudah taat kepada Allah, istrinya yang membangkang, nggak bisa. Itu adalah sebuah, maaf, jebakan setan yang luar biasa. Ya, jadilah makmum yang rendah hati. Berikan porsinya kepada suami agar dia memimpin dengan percaya diri. Ya. Maaf ya, orang yang benar-benar paham itu nggak pernah nunjukin dia paham. Orang yang benar-benar ngerti itu nggak nunjukin dia ngerti. Dan orang-orang yang benar-benar bijaksana saat dia tahu dan ngerti tidak pernah memotong, menolak sebuah nasihat. Maaf kalau ada ibu-ibu ya, para suami yang kebingungan menghadapi istrinya. Diginiin salah, digituin salah, istrinya selalu merasa serba tahu aja. Maaf, hati-hati teman-teman. Karena kesombongan kita sebagai makmum, bisa jadi kita akan kehilangan imam kita dalam kehidupan kita. Oke? Yang pertama adalah sebagai makmum. Yang kedua adalah sebagai murid, sebagai mitra pendidikan. Karena apa? Karena suami wajib mendidik istrinya dan mendidik anak-anaknya. Dan istri wajib mendidik anak-anaknya. Maka kualitas istri sebagai pendidik anak-anaknya bergantung dari kualitas dia, pendidikan dari suaminya. Tapi kalau dia tidak jadi murid yang baik kepada suaminya, susah dia jadi guru yang baik untuk anak-anaknya. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Kalau kita tidak menjadi murid yang baik untuk suami kita, maka kita akan susah jadi guru yang baik untuk anak-anak kita. Karena kita adalah murid dan guru kita. Maka pada saat kita jadi murid yang baik, ya, siswa yang baik,
ya kepada suami kita, insya Allah Allah akan memudahkan kita menjadi guru bagi anak-anak kita. Nah, hari ini kenapa salah satu yang membuat begitu banyaknya rumah tangga yang oleng, yang goyang terus-menerus gitu kan, yang miring ke kiri, memiring ke kanan gitu kan, terombang-ambing terus dengan keadaan. Kenapa? Karena kualitas pendidikannya begitu rendah di dalam pernikahan itu gitu ya. Tidak ada arah, tidak karena apa? Tidak ada edukasi. Yang ketiga, peran seorang istri, jangan sampai rusak nih istri, adalah peran sebagai teman seperjuangan juga ya. Teman seperjuangan itu adalah bagaimana kita memposisikan mitra, kita sebagai partner belahan jiwa ya. Maka kita sebagai pengikut yang sangat manut, yang sangat setia, teman-teman semua. Ya, yang keempat, kita pun adalah punya peran sebagai kekasih juga bagi suami kita ya. Kita harus menjadi perhiasan terbaik, kebahagiaan dan energi positif bagi suami karena kita adalah perhiasan ya. Kita menjadi perhiasan, kita pun menjadi hiburan untuk suami kita ya. Kita adalah yang dimilikinya untuk bersenang-senang di jalan Allah. Maka jadilah kita perhiasan yang terbaik ya, yang bisa dibanggakan, yang bisa menenangkan, yang bisa maaf ya, yang bisa memberikan kepuasan lahir batin sehingga suami kita cukup hidup dengan kita, litaskunu ilaiha, dia tentram bersama kita gitu. Dia nggak takut menolak godaan-godaan di luar karena dia sudah cukup terpuaskan dengan hadirnya kita di sini. Punten teman-teman perempuan di sini, para istri, godaan itu bukan godaan cantik saja loh ya. Godaan itu godaan buat para suami itu sekarang yang paling berat itu adalah apa? Godaan dihargai oleh wanita lain saat tidak dihargai oleh istrinya sendiri. Ada seorang suami yang berselingkuh kepada ya, berselingkuh dari istrinya, dia konsultasi dengan Umi gitu. Gimana cara saya mengembalikan bahwa keadaan baik ini hanya dengan istri saya? Karena istri saya tidak bisa memberikan kebaikan kepada saya, Umi. Dan sekarang saya menghadapi ada tawaran kebaikan itu dari luar yang saya tahu dosa bila saya melayaninya. Apa maksud saya? Maksudnya apa? Saya begitu dihargai. Ada teman saya, teman kantor saya yang begitu apapun nanya kepada saya, apapun minta pendapat saya, dan semua saran saya itu diterima, disyukuri dan baik dilakukan. Sementara istri saya nggak pernah itu, Umi. Hati-hati ya. Saya nggak pernah mendapat penghargaan dari istri saya. Sementara perempuan ini begitu menghargai saya. Dia ngerti banget sebagai laki-laki. Innalillahi, saya bilang. Padahal istri Bapak kan perempuan ya, saya gitu. Seorang istri yang tidak mengerti kelaki-lakian itu apa jadinya? Ternyata apa teman-teman sekarang? Maaf, godaan di luar, ujian dari luar rumah kita bukan sekedar kecantikan, bukan sekedar pemuas saja mata, tapi ada pemuas batin yang haram, yaitu apa? Dihargai, ditaati, diikuti. Saya merasa mendapatkan posisi sebagai pemimpin di mata dia, tapi bagi istri saya nggak ada apa-apanya, Umi. Hati-hati. Atau yang selanjutnya yang banyak terjadi adalah apa? Ya, saya mendapat ketenangan tuh dengan orang itu. Dia itu dari mulai senyumnya, dari mulai hai-nya, dari mulai tangannya, semua menenteramkan saya. Dan saya tidak mendapatkan itu dari istri saya. Istri saya sudah cukup membuat saya bosan. Setiap ketemu selalu itu yang dilakukan. Setiap ketemu itu yang diribut saya seperti tidak tahu kebutuhan batin seorang suami. Saya bilang innalillahi Bapak. Tapi disinilah kalau Bapak bisa menolak godaan di luar, kalaupun kata Bapak indah, kata Bapak bahagia, tapi Bapak tahu itu haram, itu adalah sebuah pengorbanan besar Bapak menyelamatkan pernikahan. Tapi Umi bagaimana caranya agar istri saya tahu katanya tuh bahwa inilah kondisi yang sedang saya hadapi agar istri saya ngerti kebutuhan-kebutuhan saya tidak terpenuhi di rumah tapi saya terpenuhi di luar. Saya bilang komunikasi, bicara, nanti ada di tips ya agar pernikahan kita tidak karam adalah ada di kekuatan komunikasi. Bicarakan. Umi bisa nggak Umi yang ngomong kepada istri saya? Saya selalu ngomong dengan ibu-ibu pengajian saya bilang. Tapi sebanyak apapun saya bicara, akan berbeda bila suaminya sendiri yang bicara. Saya bilang begitu, baik, saya akan bicara dengan istri Bapak. Nanti kita telepon-teleponan. Tapi kurang efektif kalau saya aja yang berbicara, sementara Bapak sebagai suaminya tidak berbicara. Teman-teman itu komunikasi.
komunikasi, ya. Yang fungsi ini. Nah, bila suami tidak berfungsi, istri tidak berfungsi, maaf, sesuatu yang rusak bisa berfungsi gimana jadinya? Ya mubazir lah, betul tidak? Mobil, kalau mobil rusak mesinnya, gimana? Bisa jalan enggak? Enggak. Dia enggak bisa mengantarkan penumpang, tidak bisa ngangkut barang, enggak, mogok ininya. Maka tolong perhatikan, adakah kerusakan-kerusakan fungsi di dalam pernikahan kita? Maka ini yang tidak boleh terjadi, teman-teman semua. Ya, kebocoran dan kerusakan. Ini yang Umi bahas, mungkin yang minggu kemarin belum nggak terbahas. Nah, gimana caranya Umi? Agar biduk cinta kita tidak karam, Umi. Kita sebenarnya kalau sekarang ada kerusakan, ada kebocoran, iya, badai juga ada, Umi. Gelombang juga sedang tidak baik-baik, Umi. Gimana nih caranya, Umi, agar pernikahan kita selamat, tidak tenggelam, tidak karam, ditenggelam oleh keadaan-keadaan. Satu, Umi ingin sampaikan kepada teman-teman. Satu, kekuatan ilmu. Kekuatan ilmu inilah yang bisa membuat kita bisa bertahan dan mencapai target-target harapan-harapan pernikahan kita. Ya, kenapa? Karena semuanya dimulai dari ilmu, teman-teman semua. Ya, pernikahan kita harus hatam ilmunya. Walaupun kita mungkin akan sulit hatam usia pernikahan keberapa. Karena maaf, sepanjang pernikahan adalah sepanjang belajar tentang ilmu pernikahan. Ya, ternyata yang Umi rasakan, mungkin Umi belum bisa menjadi rujukan. Karena pernikahan Umi baru 28 tahun lah, 29 tahun. Tapi minimal dari 28 tahun itu sudah ada kesimpulan-kesimpulan bahwa di setiap kejadian dalam pernikahan kita, hakikatnya Allah sedang mengajari kita dengan ilmu-ilmu pernikahan. Semua ilmu, teman-teman semua. Masalah itu ilmu, keadaan itu ilmu. Karena apa? Mungkin gitu ya. Mungkin karena kita tidak belajar ilmu teorinya gitu kan. Tidak kurang belajar ilmu konsepnya, maka Allah langsung mengajari kita dengan prakteknya, teman-teman semua. Gitu. Ya, karena kita mau jujur aja, ilmu apa sih Umi yang harus kita ketahui dalam pernikahan ini, mungkin buat anak-anak kita yang mau menikah dan buat kita juga mereview gitu ya. Kita sudah sampai enggak kepada titik wajar aja, oh iya, kalau untuk menikah tuh ilmunya harus segini dulu lah, minimal harus tahu segini dulu gitu. Punten teman-teman. Untuk menjadi ahli aja sebuah profesi gitu. Untuk menjadi ahli hukum aja atau ahli psikologi atau ahli apapun, sekarang rata-rata untuk sampai doktor itu kan sekolahnya 25 tahunan. Betul tidak? 25 tahun lah untuk pada tingkat ahli. Benar nggak? Sekarang kita mau jadi ahli surga dengan istri yang solehah. Belajarnya berapa tahun coba teman-teman semua? Ya, belajarnya berapa tahun kita, ya kan? Apalagi mohon maaf gitu, kadang-kadang kan mungkin kajian juga kita hadir nggak full sempurna, nggak dari selesai sampai ini. Kita kajian mungkin tidak fokus ilmu tentang kerumah tanggaan, tapi intinya kita sendiri harus mengupgrade kemampuan keilmuan kita di dalam pernikahan. Kenapa? Saat suami dan istri tidak tahu ilmu pernikahan, otomatis akan menjalankan pernikahan dengan ketidaktahuan. Kalau ketidaktahuan itu pasti apa? Coba-coba, uji coba, akan banyak salahnya. Bisa dipahami nggak teman-teman? Mau nggak kita menginikan coba-coba? Nggak mau. Maka satu, kekuatan ilmu dalam pernikahan yang harus kita kuasai adalah pertama ilmu tentang fikih pernikahan. Ilmu tentang fikih pernikahan. Fikih pernikahan itu menyangkut sarah sahnya sebuah pernikahan. Ya, visi bagaimana pernikahan itu disebut sah. Ya, sarah-sahnya itu fikih pernikahan. Ya, termasuk di dalam pernikahan akan dibahas tentang apa? Fungsi, hak dan kewajiban suami istri, ya kita nggak akan bisa, kita akan belajar tentang fungsi dan peran. Jadi dalam fikih itu pertama adalah kita akan mengenai syarat sahnya sebuah keadaan, terutama syarat sahnya nikah, talak dan rujuk ini. Teman-teman semua tolong ini belajar sendiri deh masalah fikih ya. Ini tugas dari Umi lah ya untuk tes 8 ya. Tolong cari buku fikih nikah ya dan baca yang ini adalah tentang syarat sah. Nikah itu bisa sah gimana, kalau nggak sah gimana, talak itu kalau sah seperti apa, kalau tidak sah seperti apa, dan rujuk. Karena ini banyak terjadi. Coba kebayang teman-teman. Banyak yang talak, banyak yang nikah, banyak yang rujuk, tapi nggak ngerti fikihnya. Ada yang konsultasi, Umi, saya udah bercerai mau 2 tahun, tapi kami diam-diam nggak ada yang tahu. Terus kata Umi, selama 2 tahun gimana? Iya serumah aja Umi.
Kita serumah karena apa? Karena anak-anak kami belum siap untuk menerima kenyataan kalau ibu bapaknya bercerai dan kami pun belum siap untuk bisa menyampaikan kepada keluarga besar. Tapi kami baik-baik aja, Umi. Baik-baik gimana kata Umi gitu. Nah, talak Anda seperti apa gitu. Lalu diceritakan, kata Umi udah berapa kali ini talaknya? Dalam 2 tahun ini sudah 2 kali kami talak dalam 2 tahun. Kenapa? Oh berarti dalam 2 tahun ini rujuk. Atau Umi bilang gini, talak ini adalah, mohon maaf ya, bila sah apabila memenuhi syarat sahnya. Nah, bila sah itu adalah apa? Salah satunya ada talak diucapkan oleh laki-laki dengan sadar, dengan dikeinginkan, dikehendaki. Diucapkan dengan sungguh-sungguh itu sah kata Umi. Terus kata Umi bilang gini, selama 2 tahun gimana? Ya kan? Ya kami pernah rujuk Umi karena dia datang ke kamar saya. Dia ngomong rujuk nggak waktu menyentuh itu, gitu. Dia niat rujuk nggak Umi nikah, seperti itu. Ya tapi kan kata fikih katanya kata ini saya nanya sama Ustadz, kalau istri mau dirujuk berarti sudah otomatis mau digaul. Iya, tapi sebaiknya ada kalimat, mah aku ngerujuk kamu ini seperti itu. Terus yang kedua Mi bilang, talak itu tidak boleh dirahasiakan melampaui masa idah. Talak itu boleh dirahasiakan di masa idah karena ada kemungkinan untuk balik lagi, untuk rujuk lagi, boleh dirahasiakan. Kita jangan sampai mohon maaf di masa idah misalkan ya kan kita udah ribut, udah kemana-mana, aku cerai, apalagi masalahnya diungkap, aibnya disebar gitu kan. Terus kita ke pengadilan, proses pengadilan, tahunya belum masa idah habis, sudah rujuk lagi kan capek gitu beginiannya. Maka boleh kita merahasiakan talak manakala di masa idah karena ada kemungkinan kita rujuk gitu. Tapi kalau sudah talak ini, mohon maaf teman-teman, kalau talak ini sudah keluar masa idah, maka harus seperti nikah, harus ada bukan walimah kalau talak mah ya. Harus ada pengumuman, harus ada pengumuman. Kalau saya dengan dia sudah bercerai per tanggal sekian, ya, itu talak nggak boleh semau-mau kita gitu. Nggak boleh kita rahasiain. Maaf, kita tidak boleh seenaknya bikin kesepakatan kalau melanggar syariat gitu. Seperti itu, teman-teman. Jadi yang ini hukum fikihnya ya. Hak dan kewajiban harus tahu, fungsi dan peran harus tahu ya. Dan yang ketiga adalah posisi kita. Posisi kita. Ini keilmuan kita. Maka yuk, ilmu itu buat apa sih Umi dalam pernikahan? Minimal ilmu itu adalah pertama untuk membangun visi dan misi. Pernikahan kita harus seperti apa? Karena maaf teman-teman semua, di dalam syariat Islam tentang pernikahan itu sempurna ilmunya. Sempurna ilmunya. Di dalam Islam semua tentang pernikahan itu dua. Diberitahu ciri-cirinya dan diberitahu cara-caranya. Maka kita wajib tahu dan wajib tahu caranya juga. Bisa dipahami nggak teman-teman? Kita wajib belajar tentang pernikahan ya. Nah, seperti itu. Dan maaf satu lagi ya, mengenai kita tahu oh fungsi istri begini, fungsi suami begini, peran istri begini, peran suami begini. Oh hak istri ini, hak suami ini, kewajiban istri ini, kewajiban suami ini. Satu, selamanya tidak pernah kita bisa bikin kesepakatan untuk tukeran peran. Tukeran gitu. Hari ini kan ada suami istri yang tukeran gitu. Ya akulah jadi imam lah. Ya, ibu jadi imam ya, biar ayamnya jadi makmum. Punten teman-teman, punten. Sehebat-hebatnya seorang perempuan, dia ngaji Qur'annya lebih baik, pemahaman agamanya lebih baik, khusyuk sholatnya lebih baik, tapi sepanjang itu juga dia tidak pernah bisa jadi imam. Bisa dipahami teman-teman? Nggak bisa jadi imam. Dan selemah-lemah apapun laki-laki sebagai laki-laki tidak pernah bisa jadi makmum. Artinya apa? Nggak bisa tukeran peran, nggak bisa tukeran fungsi, maka harus tahu ilmunya. Cuma ada yang menarik. Umi saya mau menikah, ya dia memang janda dengan budak. Kami mau menikah, tapi kami bikin perjanjian pranikah. Saya bilang, kenapa bikin perjanjian pranikah? Dalam Islam ada nggak perjanjian pranikah? Kata Umi, kenapa emang mau bikin janjian pranikah? Ya kan kita jaga-jaga Umi bisiwe nanti suami itu di tengah perjalanan bagaimana katanya tuh. Kayaknya kita bikin perjanjian kata Umi gini. Di dalam Islam pernikahan tuh harus niat serius ibadah. Dan dalam ibadah itu tidak boleh ada niat mau berbohong, mau pura-pura, mau aji mumpung, tujuannya kaya, itu tidak boleh. Maka di dalam pernikahan yang pertama harus ada adalah saling kepercayaan. Kita saling percaya bahwa kita akan hidup bersama dalam satu ini.
Kata Umi begitu. Kalau menurut Umi, mohon maaf ya. Perjanjian pranikah kalau itu sebuah gambaran keraguan, jangan menikah, kata Umi gitu. Terus Umi tanya, mana buku, mana draft itunya perjanjian pranikahnya, dan Umi ngeri. Ini teh, ya ini mau dibawa ke notaris, Umi kata saya mau nikah tapi perjanjian, dan ini kita udah sepakat, Umi tinggal menandatangani aja. Kata Umi, innalillahi, di dalam buku dalam kesepakatannya ada bahasa begini, tidak akan mengganggu harta masing-masing gitu ya. Ya, tidak akan mengganggu harta masing-masing, dan harta bersama nanti hanya untuk anak-anak. Dan kami sudah bersepakat, ini cuma kayak gini coba. Dan kami bersepakat bahwa kami tidak akan menuntut hak kami masing-masing terhadap pasangan masing-masing. Kami akan saling merelakan untuk tidak menerima hak masing-masing. Kata Umi, yang memberi hak ini siapa? Yang memberikan kewajiban ini siapa? Allah. Kalau kita sudah mau menikah tapi kita sudah tidak saling mengikat ya, kita tidak boleh saling menuntut hak masing-masing ya, kita tidak boleh dipaksa memberikan kewajiban masing-masing. Lalu untuk ibadah dengan cara apa kita menikah? Nah, terus ada yang mengerikan lagi di poin berapa, yang mengatakan bahwa kami apabila terjadi salah satu di antara kami tidak akan saling mewarisi. Allahu Akbar. Ini kok tidak saling mewarisi nih? Kenapa teman-teman ada yang begini? Karena tidak tahu ilmunya. Tidak tahu ilmunya. Bahkan hari ini saking tidak tahu ilmu pernikahan, seorang istri tidak merasa bagaimana tidak dinafkahi sepanjang hidupnya oleh suaminya. Karena istrinya memang mampu uangnya gitu kan, seperti itu. Tapi apa jadinya? Ya, atau ada juga mohon maaf ya, suami istri yang mohon maaf membiarkan istrinya nikah lagi, coba kebayang. Kata Umi, mana ini? Tapi kan suami saya mengizinkan, Umi. Kan kata Umi, tidak semua izin suami menjadi boleh, tidak. Kalau izin suami itu berasal dari kejahiliahannya, dari kebodohannya, dan dari pengingkarannya terhadap syariat Islam, nggak bisa dijadikan satu patokan. Izin suami tidak menjadikan segalanya jadi halal, jadi boleh. Kalau izin suami itu melawan, bertentangan dengan hukum Allah gitu. Kan bilang ada yang begini, saya mau udah diizinin sama suami, Umi kuliah 3 tahun di luar negeri. Suami saya nggak keberatan kok. Saya juga tidak mau punya anak, suami saya juga udah mengizinkan kok. Kalau saya tidak mau ini, suami saya tidak mengizinkan. Tidak begitu, kata Umi. Innalillahi teman-teman semua. Innalillahi. Hari ini ternyata begitu banyak yang menikah tapi tidak dimulai dengan ilmu yang cukup, artinya banyak pernikahan ini seperti spekulasi. Pernikahan dibangun dengan kesepakatan-kesepakatan yang tidak berdasar kepada hukum Allah. Hati-hati. Maka yang pertama, menyelamatkan pernikahan dari biduk yang haram ini adalah dengan kekuatan ilmunya. Kekuatan ilmunya ya, saat ilmu kita mengetahui baik dengan baik dan benar, insya Allah itu akan menjadi kekuatan kita menjalankan. Sehingga apa, maaf teman-teman, saat kita sudah tahu ilmunya, kita jadi tenang melakukan itu, jadi tahu benar mana yang salah, mana yang benarnya. Kita jadi tenang, ini hak saya, ini bukan hak saya. Sehingga apa, kita tidak akan maaf menuntut sesuatu yang bukan hak kita karena kita tahu ilmunya. Dan kita tidak akan melalaikan kewajiban kita karena kita tahu ilmunya. Maka penting sekali di sini kekuatan ilmu pernikahan menjadi syarat pertama kita menyelamatkan hidup pernikahan itu. Maka belajar adalah solusinya. Belajar, belajar, belajar teman-teman semua. Umi diingatkan sama Ustadz dan teman-teman. Oh, Teh Mimin kembali fokus deh. Teh Mimin mah kembali kepada ilmu kerumah tanggaan deh. Karena hari ini ilmu agama secara luas mah banyak yang bahas lah Teh. Tapi terutama tentang peran besar seorang istri, wanita di rumah ini yang perlu terus diingatkan. Siap, saya bilang saya dakwah keluarga, maka bahasan Umi tidak akan kemana-mana. Yang lain mah banyak ngebahas lah, ya masalah muamalah, masalah fikih, masalah segala macam. Tapi kita akan concern bahwa dengan materi-materi kita ini, kajian kita adalah bertambah ilmu kita terhadap pernikahan kita. Teman-teman begini ya, hari ini problemnya adalah banyak yang salah karena tidak tahu ilmunya, tapi juga banyak yang salah tapi melawan ilmunya. Ini repot. Maka kekuatan ilmu ini yang pertama. Yuk belajar. Ajak suami kita belajar bareng-bareng. Kita pun dengan suami kita belajar terus bareng-bareng. Karena seyogianya agar biduk cinta tidak karam itu memerlukan kekuatan ilmu. Ya, terus belajar, terus bertanya, terus mengkaji, terus hadir. Mudah-mudahan ini bagian dari Allah memberikan ilmu ini karena Allah ingin kita menjadi belahan jiwa yang sempurna dengan kemampuan ilmunya, teman-teman semua. Satu, kekuatan ilmu ya. Nah, yang kedua,
Kekuatan yang kedua yang harus ada di dalam pernikahan kita adalah kekuatan doa. Nah, kekuatan doa sebelum apapun ternyata doa adalah ikhtiar pertama yang maksimal. Doa tuh gitu. Ya, doa itu adalah ikhtiar pertama yang maksimal doa. Karena segala sesuatu, maaf, doa itu adalah selalu ada di awal memulai dan ada di akhir saat mengakhiri. Jadi pahami nggak? Maka sekarang kita pernikahan kita udah berapa puluh tahun nih, gitu. Ya, berapa kekuatan doa telah menjadikan pernikahan kita itu seperti ini. Umi sepakat dengan seseorang yang mengatakan apa? Kalau ada orang sukses, sukses dagangnya, sukses usahanya, sukses karirnya, sukses kehidupannya, sukses pernikahannya, pasti karena dia memiliki tiga. Pertama adalah apa? Dia memiliki komitmen untuk berkorban untuk mencapai sukses itu. Dia memiliki kekuatan doa untuk menyampaikan sukses itu. Jadi kita benar, rumah tangga kita upayakan seperti apa? Kita usaha udah, tapi doa kita sebanding enggak gitu. Dan Umi sangat yakin ke doa. Mohon maaf teman-teman semua, doa bukan perkara kecil, tapi doa adalah suatu perkara besar yang sangat menentukan. Bahkan kata ulama, bisa jadi tanpa berbuat pun saat doa kita dikabul, semuanya selesai. Bisa jadi. Karena kekuatan doa itu adalah bersyarat dengan kekuatan iman kita. Karena doa adalah senjata bagi orang yang beriman. Hari ini kita menghadapi masalah pernikahan seperti apa? Umi, ternyata saya menemukan kebocoran dalam pernikahan. Ternyata saya menemukan kerusakan yang fatal, Umi. Saya menemukan godaan yang tidak mudah. Umi bilang, ayo kita punya doa. Kita belajar ilmunya, kita kuatin doa kita. Karena apa? Doa bisa bekerja tanpa batas. Teman-teman semua, hari ini kalau di antara kita ada yang punya masalah dengan suami, karena yang namanya biduk pernikahan itu suami dan istri, ya mohon maaf, pernikahan tidak karam oleh karena anak, enggak. Nah, pernikahan itu adalah ikatan kita dengan suami kita, maka disebut pernikahan karam, disebut pernikahan cerai antara suami dan istri. Nggak ada cerai antara orang tua dan anak, nggak ada. Maka apa? Yang menentukan kekuatan pernikahan kita adalah suami istri. Maka kuatkan. Saat kita berhadapan masalah dengan suami, satu dulu yang didepankan apa? Jadikan masalah dengan suami itu membuat kita lebih dekat dengan Allah. Kita lebih asik menumpahkan rasa kita kepada Allah. Masalah apapun yang kita sedang hadapi, harapan apapun yang kita ingin capai dalam pernikahan kita, ya, keadaan apapun yang kita ingin perbaiki dari pernikahan kita, satu, maksimalkan kekuatan doa, karena doa sangat bisa merubah yang mustahil, yang tidak mungkin menjadi terjadi. Itu doa. Maka pun teman-teman semua, ya, Umi ingin menyampaikan hari ini. Kalau ada di antara kita yang Umi, rumah tangga saya begini, saya udah berusaha capek Umi, saya udah ngomong salah, disampaikan malah salah paham, jadi masalah konflik malah melebar, malah gimana. Kata Umi, bisa jadi suatu saat kita tidak perlu bicara. Kalau bicara menambah masalah. Bisa jadi kita nggak bisa ikhtiar lagi karena semua cara sudah dilakukan, tapi satu yang tidak boleh berhenti adalah doa kita itu harus lebih banyak daripada porsi diskusi. Teman-teman semua, porsi doa itu lebih banyak daripada porsi dipikirkan. Cari cara pertama itu ternyata bukan berpikir, tapi cari cara itu dengan berdoa, teman-teman. Kita misalkan contoh begini, kita menghadapi masalah dengan suami nih. Kita mana dulu? Kita mikir dulu nggak? Aduh gimana ya cara menghadapi suami begini, kita mikir gitu sampai sedih, kadang-kadang nangis, capek loh kalau kayak gitu. Tapi rumus yang pertama adalah datang sama Allah, berwudulah kita, sholatlah kita, kemudian kita sampaikan, ya Allah, aku ridho engkau titipkan suamiku ini, dan engkau maha tahu suamiku seperti ini, ya Allah, maka tolong ya Rob, tolong aku, bagaimana caranya aku menghadapi suamiku ini.
Nah, bagaimana caranya? Tanya dulu sama Allah. Allah yang memiliki suami kita, Allah yang mengatur semua keadaan pernikahan kita. Saat kita sudah lapor kepada Allah, itulah baru nanti Allah memberikan satu inisiatif atau solusi-solusi lewat pemikiran kita. Teman-teman, yakin nggak pernikahan kita bisa dirubah dengan doa? Yakin nggak? Umi selalu mengatakan, kalau usaha kita menjadi masalah baru, sudah. Mungkin cooling down, tenang aja dulu. Diem aja dulu lah, jangan banyak ngomong. Jangan banyak ngomong, jangan banyak mikir, tapi banyakin doa lebih dari biasanya. Udah. Ada seorang istri yang mengatakan, iya benar Umi, kekuatan doa itu luar biasa. Saya satu rumah tangga hampir 17 tahun pernikahan. Tapi ada satu keadaan yang membuat saya masih belum bisa keluar. Apa itu? Suami saya belum mau mengimami Umi. Suami saya tuh baik tapi belum mau jadi imam saya. Saya bilang pasti setiap istri masih punya harapan kepada suaminya yang belum tercapai. Kenapa? Karena Allah menginginkan kita terus berdoa. Ada nggak di sini istri mengatakan, oh saya mah semua harapan saya udah terkabul Umi, suami saya udah sesuai dengan harapan saya? Nggak ada. Yakin? Betul nggak? Kenapa kita masih punya sesuatu yang kita inginkan dari suami kita atau dari keluarga kita belum terkabul? Karena Allah masih menginginkan kita berdoa. Karena dengan doa itu hubungan kita dengan Allah dekat. Iya Umi, saya bilang kepada suami, pada saya ngomong suami, ayah teh udah soleh, Umi itu bunda teh bersyukur, ayah udah sholat, tapi boleh kan bunda ini, tapi ayah belum ke masjid Umi, sholatnya masih di rumah. Terus yang kedua sholatnya masih maaf, kalau sholat jam 12 duhur ini masih jam 1, masih setengah 2, dia belum bisa menjadikan sholatnya nomor 1 Umi. Yang ketiga, saya pengen sekali kalaupun dia memang di rumah atau imamin saya atau kalau nggak ke masjid juga. Saya bilang, Teteh udah ngomong gitu sama suami? Iya Umi, tapi suami kayaknya belum ngerti. Oke, Teteh nggak apa-apa. Menyampaikan harapan kepada suami, apalagi harapan yang baik, boleh aja asal dengan cara kita ikhlas, acara kita beradab sebagai seorang istri. Saya bilang, tapi satu Teh, yang nggak boleh Teteh berhenti adalah Pak, doakan suami sesuai dengan harapan kita. Karena harapan Teteh bagus. Harapan Teteh ingin suami soleh, mengimami sholat, datang ke masjid lebih awal waktu, berjamaah. Saya bilang, iya Umi, ternyata apa? Saya bilang gini, kalau kita ada keinginan terhadap suami kita hanya memaksimalkan ngomong kita yang jadi kita capek. Tapi kalau kita sudah mulai berserah kepada Allah, mendoakan yang banyak dan kita ikhlas menunggu hasilnya, itu menenangkan luar biasa. Saya bilang. Akhirnya dia bilang, ya Umi ya sok doain aja lah, jangan diajak ngomong, jangan bahas gitu dulu. Kalau apalagi kalau gini, ayah masih belum ke masjid, mama kok ngatur banget sih, mah hidayah tuh mah gimana, oh gimana, ini ada ayah juga kalau udah mau mah pasti mau lah, jadi hanya jadi ribut. Dan saya bilang, Teh, mengenai perkara hidayah itu nggak bisa dipaksa, tapi kita jangan sampai kehilangan rasa hormat kepada suami. Satu saya bilang syukuri kalau dia masih sholat, bersyukur kalau dia masih sholat dan bersabar, dia sholatnya masih akhir. Bersabar, dia masih belum ke masjid. Bersabar, dia belum jadi imam. Syukurin dulu aja, biar kita tidak menjadi orang yang tidak bersyukur. Saya bilang begitu. Agar apa? Dengan bersyukur kita masih mudah berbuat kebaikan kepada dia. Ternyata luar biasa itu. Kita begini, suami Teteh punya siapa? Punya Allah. Siapa yang menentukan? Allah. Teteh pun bisa sholat nikmat begini karena apa? Kata Allah. Karena Allah. Saya bilang, sok berdoa begini. Ya Allah, kalau kita udah sholat enak awal waktu, ya Allah berikan kenikmatan sholat awal waktu ini juga kepada suami saya. Ya Allah. Berikan kenikmatan sholat dengan rawatib ini juga kepada Dois. Kita asal enak sendiri aja nggak ngedoakan buat pasangan, tidak. Saya bilang. Saat kita sudah nikmat dengan Quran, ya Allah berikan nikmat Quran ini kepada saya juga kepada suami saya. Dan berikan ya Allah kenikmatan sholat berjamaah di suami saya. Tidak hanya kepada laki-laki yang telah kau pilih menikmatinya selama ini. Doakan, doakan.
Ternyata subhanallah Umi, bener Mi katanya tuh, kekuatan doa saat kita tidak rewel lagi, tidak bawel lagi, kita tidak marah-marah lagi. Karena kadang-kadang saya tuh suka kesel kalau azan berkumandang, saya suka pengen, aduh pengen diimamin, lu coba suami ke masjid, langsung suka ada kesel, saya kecewa sama suami. Saya bilang itu yang membuat kita tidak jadi baik. Bersyukur, bersabar, dan doakan. Saya bilang, ternyata luar biasa. Sudah beberapa bulan kemudian si istri ini bercerita, Allahu Akbar Umi, ternyata saat kita berdoa dengan tulus dan penuh cinta, tidak dengan kemarahan. Karena maaf teman-teman semua, saat kita memiliki kekuatan doa, itu pada saat apa? Saat doa kita tidak dengan kecewa. Saat kita berdoakan suami tidak dengan marah, tidak dengan kesel. Saat kita mendoakan suami dengan kesabaran, kita penuh cinta, kita menunggu Allah mengabulkan itu doa itu menenangkan luar biasa. Benar Umi, saat kita doa bari keheul, ya Allah suami saya teh atuh cing atuh jadi ahli masjid, ya Allah. Ini susah-susah sekali, ya Allah. Doa kesel nggak akan nyampe kepada hati ini karena kitanya juga kesel, saya bilang gitu. Ternyata luar biasa teh. Dia berdoa setiap malam, setiap azan dia berkumandang dia berdoa, ya Rob, jadikan suami saya ahli sholat awal waktu sebagaimana engkau telah memberikan kenikmatan itu kepada aku istrinya. Ya Allah, berikan aku pada kenikmatan aku diimami oleh suamiku. Kalau di satu saat tertentu sebagaimana engkau telah memberikan kepada para istri-istri yang diimami oleh suaminya, saya hanya kepada Allah aja berdoa. Satu saat saya kaget Umi. Ternyata apa teman-teman? Saat doa kita dikabulkan kita tuh kaget gitu kan gitu. Karena kita nggak nyangka kekuatan doa kita sendiri gitu kan gitu. Satu saat saya mau belum azan saya kaget. Suami saya udah bilang, "Mah, Allah tuh cina kalau udah ngasih keren ya Umi ya. Enggak satu-satu tapi semuanya dikasihin." Kata saya bilang, "Ayah mau nyari apa ya? Mau nyari sarung." Saya gebeg, ah paling sarung buat apa gitu ya. Buat apa ya? Ya, ayah mau pakai sarung gitu ya. Saya lihat 5 menit lagi aja. Dia udah ke air Umi, dia berwudu dan dia ganti celana pakai sarung. Padahal saya tuh pengen sekali gitu. Kalau suami itu kalau sholatnya nggak pakai kaos, ya, nggak pakai celana, jin, apalagi udah dipakai. Saya pengen suami saya tuh kalau sholat tuh kayak pakai pakai baju dinas lah gitu. Bener-bener gimana? Saya pakai mukena yang bagus tuh ternyata beda sholatnya dengan asal mukena asal-asalan tuh katanya beda. Saya bilang tuh inilah Allah. Ternyata Allah udah ngasih kenikmatan berbusana sholat. Dia bilang gitu, oh ayah mau pakai sarung. Saya bilang alhamdulillah ya. Iya, belum azan ayah. Iya tapi bentar lagi kok. Dia ternyata Umi pergi ke masjid. Saya bilang geter Umi. Saya Allah Pak. Dia ke masjid. Ternyata teman-teman semua. Saat suami kita diminta oleh lisan kita, bisa jadi dia terpaksa dan merasa tidak dihormati. Tapi saat kita memintanya kepada Allah untuk suami kita, dia dengan sukacita menerima hidayah itu indah, teman-teman. Begitu banyak pernikahan yang dirubah oleh doa-doa yang tulus. Maka kekuatan doa ini akan sampai kepada Allah dengan kekuatan cinta kita mendoakan yang didoakan dan kekuatan ikhlas kita kepada Allah yang akan mengabulkan doa kita. So, sekarang kita punya apa di rumah tangga kita? Punya harapan, punya masalah, punya gimana? Coba jadikan doa ternikmat kita mulai hari ini. Insya Allah kekuatan doa akan menjadi pengawal ya bagaimana rumah tangga kita diselamatkan oleh Allah. Kita minta rumah tangga kita diselamatkan, dijaga, dilindungi, disempurnakan kebaikannya, diperbaiki. Itu adalah doa-doa yang terus-menerus. Karena teman-teman semua, orang Rasulullah dan para sahabat, serta orang-orang soleh yang dipilih Allah, mereka sukses karena apa? Kekuatan doa mereka yang luar biasa. Mungkin hari ini dua dulu, kekuatan ilmu dan kekuatan doa menjadi yang harus kita praktekkan nih dalam pernikahan kita agar pernikahan kita tidak karam. Dan di sini Umi menyampaikan bukan hanya tidak karam, tapi pernikahan kita berjalan di jalannya yang benar sampai kepada tahap-tahap pencapaian tujuannya dan ujungnya pernikahan kita sampai ke pelabuhan surga kelak kita berkumpul sebagai ahli surga. Baik, mungkin itu dulu dari Umi. Kalau ada yang mau bertanya boleh, mangga Teh Ita buka forum tanya jawab. Mudah-mudahan dengan pertanyaan bisa menambah kebaikan-kebaikan. Silakan. Baik, Masya Allah. Ini berasa kembali bercermin diri gitu. Duh, udah sampai mana nih perjalanan dan apa yang sudah saya lakukan di keluarga saya gitu. Dan ternyata belajar tentang keluarga itu nggak ada habisnya ya Umi ya. Nggak ada habis. Nggak ada habis. Iya. Jadi saya jadi ingat Umi tadi waktu ketemu sama anak saya Nanda.
Nanda nanya, "Hari ini Umi, temanya apa Bu?" Katanya. "Tentang keluarga." "Kok Umi nggak habis-habis tema tentang keluarga?" Katanya gitu. Saya cuma senyum aja dalam hati, nggak tahu ya, kalau keluarga itu nggak akan ada habisnya Iya, gitu iya, masalahnya. Jadi, harus terus belajar karena, masalahnya itu akan terus ada gitu ya Umi ya, iya, berulang terus dan terkadang, ada yang harus, diingatkan kembali diulang, gitu. diulang. Mhm, Eee, betul, harus diulang. Ini ada pertanyaan dari Teh Yuniarti, mhm. barangkali begini Umi, menikah itu kadang ilmunya tidak tahu mungkin karena, eee, masalahnya baru datang sehingga, ilmunya belum dapat mungkin begitu Umi. Iya, iya. Terus, berdoa sudah katanya gitu, tetapi kadang masalahnya datang di anak gitu, bagaimana solusinya? Siap. Buat yang bertanya, ya Umi menyampaikan teman-teman semua, terkadang Allah mengingatkan kita terhadap satu ilmu saat masalah itu diberikan. Ya, saat masalah itu diberikan. Saat contoh aja, saat kita ribut misalkan, clash dengan suami kita, maka kita baru belajar bagaimana cara menghindari pertengkaran. Kan gitu ya, bagaimana menahan diri. Jadi ternyata Allah mengajari pernikahan kita, kami juga tadi di awal kan. Mungkin karena kita belum belajar teorinya, konsepnya, gitu, maka Allah mengajari kita dengan langsung prakteknya. Nah, yang paling beruntung adalah orang yang selalu mau belajar dengan keadaan-keadaan itu. Dan maaf teman-teman, rata-rata orang belajar efektif tentang pernikahan justru pada saat sedang ada masalah gitu ya. Ya, kalau suami kita nggak pernah marah, kita nggak akan pernah belajar cara menghadapi suami marah. Betul tidak? Saat suami kita misalkan menyakiti kita, kita baru belajar bagaimana cara tidak sakit hati oleh belahan jiwa, kan gitu ya. Akhirnya apa? Semuanya keren ada ilmunya ya. Bagaimana menghadapi suami yang keras, bagaimana menghadapi suami yang kikir, bagaimana menjadi istri yang tenang setenang malam, bagaimana menjadi istri yang tidak kehilangan senyumnya dalam keadaan marah sekalipun. Ya, luar biasa. Itu semua ada ilmunya. Ya, besok bagus ada di Al-Murabi ya, ada Dr. Aisyah Dahlan ya. Mungkin sudah pada tahu informasinya. Besok ya di Al-Murabi di nanti Umi bagi ke Teh Ita deh informasinya ya. Umi belajar sebagian tentang keilmuan khusus tentang hormon, tentang saraf, tentang sel, psikologi perempuan laki-laki. Ini ke Dokter Asia masih belajar, Umi juga masih belajar. Artinya apa? Justru pada saat Allah memberikan masalah, Allah akan menambah ilmu kita baru dengan belajar tentang masalah tersebut. Nah, gitu teman-teman semua. Ya. Yang kedua, saat kita punya masalah dari anak, satu aja Umi bilang ya, bahwa saat kita berhadapan dengan anak kita, sebenarnya Allah sedang menguatkan sisi hubungan kita dengan suami kita dengan bapak anak. Karena kadang-kadang anak yang memaksa masalah anak yang membuat kita jadi kompak sebagai istri. Betul tidak? Sebagai suami istri. Benar nggak? Saat kita punya masalah dengan anak, kita kan jadi kompak. Jadi mikirin berdua, ngebahas berdua, kita mencoba berdua, sok ayah ini, bunda ini. Akhirnya apa? Satu saja, terima positif. Bahwa Allah memberikan masalah apapun karena Allah meminta kita belajar dengan masalah-masalah tersebut. Termasuk masalah dari anak. Demikian dari Umi. Walau alam bisawab. Ya, ya Baik Teh. Umi. Barangkali ada, teman lain yang mau bertanya langsung boleh atau melalui chat? Boleh Sambil silakan. menunggu Umi, ini Ya, Umi saya, sedikit jadi pernah ada pengalaman punya, kenalan yang suaminya tuh rajin sholat Umi, ke ya, masjid tiap sholat gitu ya. Tapi di keluarganya tuh kurang dihargai gitu, kurang di apa ya, seperti tadi Umi bilang, tidak ada teladan gitu. Dan padahal tadi Umi bilang suami itu harus jadi imam, kalau tidak bisa jadi imam karena kurang iman gitu. ya. Nah, Hmm. sementara dari sisi agama kelihatannya nih Umi, sosok suami ini agama banget, tetapi kenapa di keluarganya kurang dihargai gitu Baik. Umi, apa kurangnya Ya, gitu, jadi mana salahnya di gitu ya mana Teh. salahnya gitu. Baik. Ya. Ya iya Ya, betul. kalau ada orang yang telah memiliki bagian dari potensi iman yang bagus dengan ibadahnya yang baik, tapi di sisi lain ada yang kontradiktif gitu ya, dia tidak dihargai di rumahnya. Walau alam bisawab, tapi pasti itu memang ada sesuatu yang salah. Bisa jadi satu saja, bisa jadi
dia ya tidak dihargai oleh keluarganya karena ada satu sisi ya keluarganya melihat tidak korelasi antara kekuatan ibadahnya dengan tanggung jawab misalkan di rumahnya. Misalkan, oh, ayah mah sholat ya sholat tapi nggak mau nyari nafkah misalkan. Ayah mah sholat tapi main gym terus misalkan begitu ya. Ayah sih ke masjid sih tapi kalau udah misalkan maaf ketahuan nonton yang macam-macam di keluarga. Sehingga apa? Ada dia punya potensi yang membuat dia kehilangan kehormatan dari keluarganya. Bisa jadi begitu Teh ya. Yang kita tidak tahu, yang mungkin maaf bagaimana sikap dia di rumah belum menjadi cerminan sholatnya, kebaikan sholatnya di masjid. Belum menjadi cerminan kebaikan ibadahnya. Ya, kemarin Umi baru menyelesaikan satu yang konsultasi mulai ini ya silahkan sekarang via WA, via telepon. Umi sudah mulai intensif lagi menerima konsultasi via telepon sekarang belum bisa ketemu belum berani Umi ketemu ya lumayan lah udah mulai banyak waiting list sekarang. Ada yang konsultasi begini, Umi suami saya rajin banget sholatnya, bahkan dia kalau tahajud sampai nangis ya, bahkan dia ngaji Qurannya lebih rajin daripada saya ya. Tapi saya kemarin shock karena menemukan suami saya memakai narkoba kayak begitu sekarang ya. Ya suami saya sedang dengan perempuan dan dia memakai narkoba ya. Gimana Umi, di mana sholatnya dia? Kata Umi ya disinilah setan itu benar-benar sangat pintar ya, sangat pintar setan itu menggoda menjebak manusia ya. Umi bilang begini, ini adalah ada satu kerusakan sholatnya, karena kalau sholatnya benar pasti dia bisa mencegah perbuatan kejinya itu, mungkarnya itu, karena sudah keji dan mungkar, kejinya jinahnya dan mungkarnya dengan narkobanya gitu kan. Tapi disinilah hidayah itu luar biasa. Maka di sini adalah saat ibadah kita tidak teraplikasikan dari bagaimana akhlak kita, bagaimana ibadah kita itu, salat kita itu membuat kita takut kepada Allah dan membuat kita, mohon maaf, semakin kuat dengan kebaikan-kebaikan, disitulah baru fungsi ibadah kita ada. Artinya adalah apa? Mungkin si bapak ini tadi yang cerita ini adalah dia baru bisa menunjukkan ibadahnya, tapi belum bisa menunjukkan hasil dari ibadah itu, sehingga dia kehilangan wibawa dari rumahnya. Ada pilar-pilar keimaman yang mungkin dia tidak lakukan, sehingga keluarganya tidak bisa menghormati dia. Atau ini dua, dia sudah baik, sudah beribadah, sudah apa, tapi Allah menguji dia dengan keluarga yang tidak bisa menghormati gitu. Mungkin Teh suaminya udah baik, udah bagus semuanya, tanggung jawab iya, memimpin iya, tapi dia memilih oleh Allah diuji, diberikan istri dan anak-anak yang tidak bisa menghargai dan tidak bisa menghormati. Berarti apa? Bukan dia tidak wibawa, tapi keluarganya, istrinya yang tidak pernah bisa menghargai kewibawaan suami. Kan ada yang begitu sekarang. Ya, jadi ada dua faktor. Apakah dari suaminya yang ada kekurangannya atau dari keluarganya yang memang sudah tidak punya sifat penghormatan kepada keluarganya. Mungkin begitu kepada ayahnya atau kepada suaminya. Ya. Kalau alam bisawab Teh, mangga. Ya. Baik, ini ada pertanyaan dari Teh Tins. Umi, bagaimana cara tahu kalau suami sudah benar-benar insaf setelah berkhianat berkali-kali katanya? Masya Allah ya. Yang mungkin yang paling tahunya ya suaminya sendiri ya. Ya. Begini Teh, saat kita sudah memberi kesempatan suami untuk berubah, ini adalah pahala kita yang besar. Ya, Umi selalu mengatakan, kalau pernikahan kita sekarang masih bertahan karena kita yang mempertahankannya, karena kita mencoba bersabar dengan ujiannya, memaafkan dengan kesalahannya, mohon maaf, menunggu dia perubahannya, berarti kita setelah menjadi pejuang pernikahan, tuh kita yang mempertahankannya gitu, ya kan? Kita yang kuat menjaganya. Mungkin kita berdarah-darah terseret-seret karena yang namanya mempertahankan itu pasti pihak yang paling banyak berkorban. Nah, cuman kita pun betul harus menakar sampai kapan kita harus berkorban dengan titik ini, ya. Maka kita harus tahu persis suami kita udah berhenti nggak berbuat kerusakan, suami kita sudah berhenti nggak membuat kebocoran-kebocoran. Gimana indikasinya? Wallahu alam. Tapi yang pasti gini, suami kekuatan ilmu. Berarti maaf Teh, Teteh harus mulai belajar ya. Maaf, kebohongan sekecil apapun sebenarnya satu saat bisa dibuka dengan keilmuan kita. Nah, gitu ya. Yang kedua, Teteh punya Allah, kuatin doa. Kalau maaf satu dari Umi. Kalau kita tidak melihat dengan mata kepala sendiri dan tidak ada bukti bahwa suami kita mengulangi lagi, kita wajib percaya kalau dia sudah berubah. Kita wajib percaya kalau dia sudah berubah.
Tapi kalau hati kecil kita masih ada keraguan, ada kecurigaan, pertama istighfar, minta ampun atas kecurigaan dan buruk sangka itu. Yang kedua, minta sama godaan setan. Kenapa? Itu pasti dari setan ini. Yang ketiga, ini doa kita yang ketiga adalah apa? Minta ditunjukkan yang sebenar-benarnya. Karena bisa jadi saat, mohon maaf teman-teman, saat kita soleh, baik di hadapan Allah, kita diberikan kegelisahan dari hati yang paling dalam, itu sebenarnya adalah apa? Allah ngasih petunjuk. Gitu. Jadi kalau hati nurani ini bersih, maka bisikan-bisikannya adalah petunjuk. Tapi kalau kita kotor, buruk sangka, ya itu dari setan. Nah, makanya kita minta sama Allah, ya Allah, kalau suami saya benar adanya, dia sudah bertobat, dia sudah berubah, tunjukkan kebenarannya, tenangkan aku dengannya. Tapi kalau suami saya ternyata masih itu, ya Allah, ya kan, tunjukkan kepadaku dan berikan aku kekuatan menyelesaikannya. Tapi satu teman-teman, kalau kita sudah memberi kesempatan ke-5 kali, ya, kita kan, apakah kita masih memberikan kesempatan ke-6 kali? Ini perlu dipersiapkan. Tapi kalau kita udah mengatakan kalau sekali lagi begini saya akan begitu, itu berarti harus ada penyelesaian. Gitu teh. Minta aja petunjuk sama Allah dan jangan ditanya sama dia, kamu udah benar berubah nggak sih? Yakinkan aku, kamu kan udah berhenti kan? Nggak begitu. Karena apa? Dengan begitu kita akan mendapatkan kekecewaan manakala dia membohongi kita lagi. Walau alam bisa. Ya mungkin udah ya teh. Kita berdoa ya. Umi, Ternyata ini ada satu lagi. Ya siap teh, silakan. Ini Umi dari Teh Nungki, Masya Allah ini suaminya seorang mualaf, katanya Umi. Sudah menjalankan sholat 5 waktu, tetapi belum bisa baca Al-Quran. Jadi bacaan sholatnya masih belajar. Apakah bisa menjadi imam, katanya Umi. Karena pernah down karena ya begitu Umi. Jadi boleh menjadi imam atau gimana? Siap. Barakallah teh ya. Sekarang jangankan yang baru masuk Islam mualaf ya. Yang dari kecil Islam aja kan banyak yang belum bisa baca Quran atau bagaimana ya. Prinsipnya adalah bahwa Allah tidak pernah menuntut di luar kemampuan. Di luar kemampuan ya. Kalau memang suami teteh mampu bacaan Qurannya hanya sebegitu, karena memang dia baru mempelajari dengan baru keislamannya, kalau menurut saya dia bisa jadi imam. Dia imam jadi istri, buat istrinya aja. Buat istrinya, mungkin buat imam untuk orang lain mungkin belum bisa dia. Tapi kalau untuk menjadi imam keluarganya bisa. Karena apa? Sesuai dengan batas kemampuannya saat itu. Sambil apa? Memastikan, punten, kalau memastikan, kalau bacaannya mungkin maaf belum sempurna itu bisa. Tapi kalau bacaannya masih salah, maksud sempurna itu kan ada tingkat-tingkat kebenaran-kebenaran kalau sempurna itu. Tapi kalau sudah benar walaupun belum sempurna, itu masuk kategori kalau menurut Umi boleh ini kan. Justru dia jangan down karena dia tidak bisa mengimami keluarganya. Hanya asal saja satu apa, dia terus diberi semangat untuk belajar dan belajar dan belajar. Insya Allah ya, insya Allah. Dan maaf ya, kalau memang di dalam hal yang masih spekulasi, ya dia masih ragu, dia bisa jadi imam dan tidaknya, masih banyak ladang-ladang yang lain, masih banyak hal-hal yang lain di mana dia bisa jadi imam yang sempurna. Karena imam itu tidak hanya di dalam sholat saja bagi seorang suami, tetapi dari semua lini kehidupan pernikahannya dia harus menjadi imam. Mungkin gitu teh. Walau alam bisawab. Iya. Siap. Ya, kalau gitu Mangga Umi, sepertinya sudah. Ini ada satu lagi, tapi bagaimana Umi, mau dilanjut atau mau doa aja? Ini bosan ada yang nanya di chat ya, bagaimana merubah suami ya yang sibuk dengan diri sendiri ya. Iya. Mohon itu ada satu lagi dari Teh Nah. Siap. Mohon maaf kalau boleh Umi sampaikan. Bismillah. Jangan pernah ada di pikiran kita bahwa kita bisa merubah suami kita. Jangan ada. Karena yang merubah itu adalah Allah. Kita hanya diberikan satu wilayah adalah kita mengingatkan. Karena kalau kita harus merubah dia itu beban buat kita. Itu menjadi tekanan dan akhirnya kita jadi tidak baik seperti itu ya. Satu itu. Yang kedua adalah menginginkan suami berubah itu adalah sebuah hal yang baik dalam diri kita ya. Kan beda teh. Menginginkan suami berubah dengan ingin merubah suami, beda enggak? Beda.
Tapi kalau menginginkan suami berubah itu harus ada di dalam hati kita. Karena itu bisa menjadi agenda doa-doa kita. Nah, kalau ada suami yang sibuk sendiri, egois, misalkan maaf sekarang hari ini banyak gitu ya. Suami itu waktunya habis untuk kerja, untuk hobi, uangnya habis untuk kerja, untuk hobi, segalanya habis tenaganya untuk ini. Ini adalah satu PR karena apa? Suami pasti kehilangan waktu yang banyak untuk menjadi pemimpin di keluarganya, memperhatikan keluarganya. Gimana caranya? Satu kata Umi, jadikan keinginan kita, suami kita penuh perhatian, tanggung jawab, peduli dengan keluarga, jadikan doa dulu yang pertama. Jadikan doa dulu. Yang kedua, Umi sarankan kepada Teteh, ajak bicara suami, komunikasi, nanti kita ini di bab 3, kekuatan komunikasi. Sampaikan apa yang menjadi harapan istri. Jangan sampai suami kebablasan, keenakan, ya semakin jauh karena istri tidak mengingatkan. Gitu. Ayah maaf gitu ya, kita butuh waktu ayah, misalkan kita sampaikan aja ya. Atau kalau misalkan kita tidak bisa diskusi dengan suami karena selalu ada hal yang mohon maaf tidak mengenakan, ada salah paham, kita mungkin disangka yang ngatur-ngatur lah, gimana lah, mungkin langsung dengan ininya aja, langsung to the point-nya, misalkan gini, ayah maaf Sabtu ini bisa nggak di rumah, kita mau ini ya. Ayah bisa ya, jadi kita langsung kepada momennya teh gitu. Aku mau anak-anak dengan aku pengen diantar, ingin ditemenin sama ayah ini, langsung aja begitu. Kalau itu pun sudah berusaha dia ternyata tidak mengerti juga ya. Ini ada menjadi bagian dari kesabaran seorang istri saat dia tidak mendapatkan hak-hak perhatian dan kepedulian suaminya. Artinya adalah apa? Terus kuatin doa dan nanti mudah-mudahan mungkin bulan-bulan materi berikutnya bisa menemukan kekuatan karena ini belum selesai ya, ada 3 kekuatan lagi ya. Ada kekuatan cinta, ada kekuatan komunikasi, dan ada manajemen konflik yang harus kita miliki agar tidak karam ini. Mungkin belum sampai materinya ya Teh ya. Insya Allah kita akan sambung lagi. Tapi intinya adalah hari ini jadikan itu doa terbaik kita ya. Yang kedua, buka komunikasi, sampaikan perasaan kita, harapan kita ya. Yang ketiga, langsung saja minta hak kita dengan cara yang terbaik ya. Jangan gini, ayah Teh tuh kapan punya waktu atuh, kalau gitu kepanjangan Teh. Kalau dengan laki-laki itu mungkin ada tekniknya besok dari U Asia Dahlan ya. Kalau dengan laki-laki jangan pakai bahasa panjang lebar, luas dan dalam. Laki-laki nggak suka gitu kan. Ayah tuh kalau mama pikir tuh sibuknya minta ampun sih kemarin ini, kemarin ini, kemarin ini. Kapan waktunya buat keluarga tuh? Ayah teh mikir enggak. Kita teh anak-anaknya perlu gini. Oh, salah banget kalau ngomong dengan laki-laki seperti itu. Tapi tunjukkanlah ketundukan. Ayah, mohon maaf. Nah, ya minggu ini, dan maaf kalau ke suami jangan bilang kalau bisa, karena pasti dia jadi tidak bisa gitu, karena begitu ya. Kalau bisa, kalau nggak bisa gimana, ya udah nggak bisa terus. Nah, mohon maaf Bunda, minggu ini mau perlu ditampilkan sama ayah, kita pengen ada acara ya, main ya, kalau bisa kita pergi pagi Sabtu siang, jadi kita nge-booking waktunya dengan ini. Kalau dia misalkan masih tidak mau juga, ya sudah, ikhtiar kita mungkin di situ ya Teh ya. Itu aja dari Umi, maaf lahir batin, yuk kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min syahhatika wan nar. Irhamna irhamna ya Rahman ya Rahim irhamna anta khairur rahimin ya mujibas sailin bi rahmatika astaghfir. Birahmatika astaghfir. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Duhai Allah, kami bersyukur dengan Kau berikan kami kemudahan dengan kenikmatan hadir di majelis ilmu. Kami memohon ridho-Mu ya Rabb, jadikan kehadiran kami di majelis ini adalah amal soleh kami yang utama pahalanya ya Allah, dan jadikan setiap pahala amal soleh kami menjadi pahala jariah untuk ayah ibu kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon ridhoi majelis ini ya Allah, ilmunya semua menjadi hidayah untuk kami. Hari ini kami telah belajar bagaimana agar hidup cinta kami tidak karam. Kami bermohon kepadamu ya Allah, jadikan ilmu kami hari ini menguatkan kami untuk bisa membangun pernikahan yang sesuai dengan apa yang Kau ridho kepada kami. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, di pengajian ini kami memohon limpahi kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Irhamna ya Rabb. Limpahi kami dengan rahmat-Mu ya Allah. Dan dengan rahmat-Mu ya Rabb, jadikan kami semua adalah hamba-hamba-Mu yang Kau ampuni semua dosanya, yang Kau hapus semua salahnya. Jadikan dengan rahmat
rahmat-Mu kami adalah hamba-Mu yang Kau tutup aib-aibnya, dan jadikan dengan rahmat-Mu kami adalah orang-orang yang Engkau perbaiki segala keburukan, kesalahan dan kekurangan-kekurangannya. Perbaiki ya Rob hati-hati kami, perbaiki pernikahan kami ya Allah, perbaiki suami kami, perbaiki anak-anak kami ya Allah, perbaiki komunikasi kami, perbaiki keilmuan kami ya Rob, tambahkan ilmu yang luas kepada kami ya Rob, mudahkan kami untuk belajar agama-Mu ya Allah, mudahkan kami untuk belajar pernikahan dalam Islam ya Rob, mudahkan kami untuk bisa meneladani Rasulullah bagaimana membangun pernikahannya ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon rahmat-Mu ya Allah, jadikan dengan rahmat kami adalah hamba-hamba-Mu yang Engkau tolong segala urusannya, yang Engkau mudahkan semua kesulitannya, yang Engkau kabulkan hajat-hajat dan doanya, dan Engkau sampaikan kami kepada harapan dan impian serta cita-citanya. Ya Allah, dengan rahmat-Mu juga ya Rab, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang Engkau tuntun, Engkau bimbing dengan hidayah-Mu segala perkataan, perbuatan, pikiran dan perasaan kami. Engkau tuntun semua keputusan kami agar selalu berada di dalam keridhaan-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, dengan rahmat-Mu ya Rob, lindungi kami ya Rob dari segala keburukan-keburukan, dari segala fitnah-fitnah ya Allah, lindungi kami dari godaan syaitan yang terkutuk, lindungi kami dari hawa nafsu yang buruk, lindungi kami Robi dari amal-amal kami yang buruk, dari akhlak kami yang buruk ya Rob, dan lindungi kami dari takdir yang buruk. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, lindungi kami dari fitnah dunia dan siksa akhirat ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami bermohon lindungi pernikahan kami dari perceraian ya Allah, lindungi pernikahan kami dari perselingkuhan ya Rabb, lindungi pernikahan kami dari dosa besar ya Rabb, lindungi kami, anak-anak kami, suami kami dari semua perbuatan keji dan mungkar ya Rabb, lindungi pernikahan kami dari dosa-dosa yang Kau murkai ada di rumah kami ya Allah, lindungi kami dari godaan setan yang terkutuk ya Allah, dan ya Rabb, lindungi pernikahan kami dari fitnah akhir zaman ini ya Rabb, lindungi pernikahan kami dari masalah dan ujian yang tidak sanggup kami menerimanya ya Allah, yang tidak sanggup kami memikulnya ya Allah, lindungi kami fitnah dan aib yang tidak sanggup kami menjalani ya Rabb. Robbana taqabbal doa, Robbana taqabbal minna, Robbi, jadikan kami semua di sini adalah istri-istri yang salehah itu ya Allah. Jadikan kami makmum yang tunduk taat kepada suami kami karena taatnya kepadamu ya Allah. Jadikan kami sebaik-baik perhiasan yang menenteramkan suami kami. Jadikan kami sebaik-baik istri yang ikhlas berbuat terbaik untuk suaminya karena ingin ridho-Mu ya Allah. Jadikan kami istri yang bersabar ya Rab, dengan ujian yang Kau berikan kepada kami melalui suaminya ya Rab, dan jadikan kami istri yang pandai bersyukur dengan semua limpahan nikmat-Mu yang telah Kau karuniakan kepada kami melalui suaminya ya Allah. Dan ya Rabbi, jadikan kami istri yang menjadi jalan kebaikan yang banyak bagi dunia dan akhirat suaminya ya Allah. Robbana, beri kepada kami suami yang menjadi imam ya Rob. Jadikan suami kami imam yang dengan takwa dan imannya Engkau tuntun menjadi teladan bagi kami, yang menjadi kehormatan dan menjadi sebuah arahan untuk kami. Jadikan imam kami menuntun kami dekat dengan-Mu, mengajak kami ke surga-Mu ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan suami kami Engkau luaskan ilmunya ya Allah, mudahkan dia memahami segala hal tentang pernikahan kami ya Rob, ajarkan dia ilmu yang luas untuk bisa mendidik kami ya Allah. Jadikan para suami kami adalah guru besar terbaik bagi kami dari-Mu ya Rab, ulama yang mengajari kami tentang segala kehidupan dunia dan akhirat kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, jadikan suami kami sebaik-baik belahan jiwa yang menenteramkan kami. Jadikan kebersamaan kami selalu ada dalam kebaikan ya Rab. Jadikan kebersamaan kami selalu melahirkan kebaikan ya Allah, dan jadikan kami belahan jiwa yang senasib sepenanggungan, bekerja sama sinergi untuk menjalankan tugas-tugas pernikahan kami berdua ini ya Allah. Dan ya Allah, jadikan suami kami ya Rab sebaik-baik kekasih yang Kau ridhoi, menyenangkan hati kami, sebaik-baik kekasih yang penuh cinta, yang bisa memberikan kami keceriaan, kebahagiaan dan nafkah batin kami, sehingga sempurnalah rasa syukur
syukur kami kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbi, karuniakan karuniamu yang luas untuk pernikahan kami. Berikan kepada kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Rabb. Berikan kepada kami rizki yang mudah mengalir deras penuh barokah ya Allah, dan berikan kepada kami segala kebaikan yang ada di sisimu bagi dunia dan akhirat kami. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maaf lahir batin ibu-ibu semua, teman-teman semua yang Umi cintai karena Allah di Taman Cibenying ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita barokah. Selamat berjuang terus menjadi istri yang salehah, menyelamatkan pernikahan kita dari fitnah karamnya. Auzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah, dan dilindungi oleh Allah dari karamnya pernikahan kita. Terima kasih semua. Maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu ya. 40 alhamdulillah, insyaallah. Amin, Umi sehat, insyaallah semuanya sehat juga ya. Taita hatur nuhun semuanya. Maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekurangan Umi, mohon Sama-sama mohon Umi, dimaafkan. maaf lahir batin. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun. Alhamdulillah. Terima kasih kepada teman-teman. Alhamdulillah hari ini sudah berakhir kajian dari Umi tentang agar biduk cinta tidak karam. Barangkali ini bakal ada bagian 3 nanti ya di kajian berikutnya. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Mudah-mudahan nanti sami-sami Teh Nungki, mudah-mudahan nanti ketemu lagi ya di kajian berikutnya. Maaf lahir batin kepada semua atas segala kehilafan, dan bagi teman-teman yang belum ada di grup TC8, barangkali ada yang mau gabung di grup WA TC8. Kami di setiap Senin, Rabu, Sabtu itu ada berupa hari niaga. Jadi bagi teteh-teteh yang punya usaha nih apapun bentuknya bisa ikut gabung ke kami di grup TC8 dan bisa sharing produk-produk terbaiknya di grup di hari Senin, Rabu, Sabtu. Nah, bagi teteh-teteh yang mau ikut gabung ke grup WA, bisa WA ke saya di nomor yang ada di flyer. Gitu aja barangkali teteh-teteh. Terima kasih atas kehadirannya. Maaf lahir batin. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di kajian berikutnya. Maaf lahir batin. Kita tutup acara ini dengan membacakan doa akhir majelis bersama-sama dan hamdalah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun ya, Teh Lulu. Nuhun Teh Ita, sadayana teteh-teteh. Mbak Ica, sehat-sehat ya. Eka, Teh Lulu, Moci. Ya, Teh Ita. Teh Ana nuhun, Teh Heni, Yani Ya, izin live ya. Assalamualaikum. Salam.